Allah perkenankan saya berjumpa dengan Bapak Ibu hebat semuanya pada hari ini, di mana pertemuan kali ini sebenarnya saya bukan sebagai narasumber tetapi sebagai tempat untuk berbagi praktik baik ya, karena di sini saya berdiri untuk sama-sama belajar. Saya belajar dari ustaz-ustazah semuanya, mungkin apa yang sudah dilaksanakan di sekolah kita ini, dan ustaz-ustazah juga bisa belajar dari apa yang sudah saya lakukan di sekolah saya sendiri. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah supaya disampaikan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah ustaz dan ustazah semuanya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Mutia sebagai narasumber gitu ya, bahwa permintaannya kepala sekolah meminta kita belajar berbagai praktek baik tentang penyusunan modul pembelajaran. Nah, sedangkan mungkin di layar dilihat ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kenapa sebelum masuk ke modul ajar kita membahas dulu pembelajaran berdiferensiasi? Karena substansi dari kurikulum Merdeka saat ini yang tertuang pada panduan asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi bisa dibilang adalah ruhnya kurikulum Merdeka. Jadi ketika kita menyusun modul ajar, kita harus tahu dulu ruh dari kurikulum itu apa, sehingga nanti bisa kita tuangkan pada modul ajar yang akan kita susun. Mungkin lebih kurang seperti itu mengenai judulnya Ustaz ya. Baiklah, seperti yang disampaikan Marlina tadi, saya sudah diperkenalkan, nama saya Eka Sabrina. Saat ini bertugas di SMP Negeri 42 Pekanbaru. Mata pelajarannya sama dengan Marlina, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi Marlina ini adalah senior saya. Dulu saya sangat banyak belajar dari beliau dengan Bu Isnaditi. Waktu itu saya masih baru jadi guru, dan alhamdulillah mungkin saya termasuk tipe yang suka bertanya ya kalau lagi di FGP. Jadi beliau adalah salah satu inspirator sehingga saya bisa memahami tentang bagaimana mengajar bahasa Inggris. Dan mungkin nanti Marlina ketika saya menyampaikan ada yang perlu diluruskan, kita sama-sama belajar ya. Baiklah Bapak Ibu, itu sekilas tentang perkenalan diri saya. Dan kita lihat saja ya ustaz-ustazah ya, sebenarnya saya sama ustaz-ustazahnya agak grogi gitu. Biasanya ustaz-ustazah orangnya gimana gitu ya. Kayak sebelumnya walaupun kita sedikit seperti yang disampaikan Marlina, mudah-mudahan kegiatan ini bermakna dan memberikan pengalaman, berbagi pengalaman bersama-sama kita. Nah, kita explain dulu, ini banyak macam-macam paradigma gitu. Ada yang suka explain-nya itu dengan kinestetik, ada sedikit gerakannya. Tapi saya, karena kita di lingkungan yang lebih religius gitu ya, kayaknya kalau untuk goyang-goyang kan kalau sedang mungkin gitu kan. Kita berfokusnya melalui tebak gambar saja. Oke, Ustaz dan Ustazah, perhatikan gambar yang ada di depan. Silakan diusahakan gimana Ustaz? Masya Allah, luar biasa dulu dan kamu Ustazah. Sapu tangan merah. Tetap Ustazah siapa? Ustazah Fitri. Masya Allah, luar biasa. Gercep ya Ustaz baru ngelirik. Oke, kita lihat ya, jawabannya benar. Jawabannya adalah sapu tangan merah. Kita fokus ke gambar yang kedua. Air mata itu. Ustaz Allah. Air mata itu. Saya kenal Ustaz Allah ini di sosmed. Nah, dia sering berbagi praktek baiknya di kelas, dan Bang Dila itu sering kasih umpan balik gitu ya. Jadi udah kenal di sosmed sama Ustaz ya, luar biasa Ustaz Allah. Yang berikutnya gambar yang ketiga. Kita fokus ke gambar yang ketiga. Ini satu sama nih, Ustaz satu, Ustazahnya satu. Lindungi. Apa Pak? Lindungi. Kita fokus lagi, berarti betul. Oke, berarti 2-1.
Terima kasih Ustadz semua. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi, ayo kita tonton dulu YouTube yang pemahaman siswa. Kalau untuk merangkai itu mungkin bisa, cuman selama ini belum pernah saya coba. Saya lebih fokus kepada perbedaan kemampuan aja. oke, implementasi pembelajaran diferensiasi yang sudah Ustadz lakukan adalah membedakan Berdasarkan kemampuan siswa. Seperti apa yang Ustadz bedakan? Atau prosesnya? prosesnya kemampuan siswa dalam proses belajar itu kan kadang-kadang yang kooperatif, Ya. tinggi, sedang dan rendah. Oke. Berarti dari kesiapan. Iya. Oke. Lalu nanti juga menghasilkan proyek. Oke. Berarti sudah membedakan siswa berdasarkan tingkat kemampuan. Ada yang low, middle, dan Iya. high gitu ya. Oke, terima kasih Ustaz Tolong sama Ustazah dan jangan lupa bukan dari saya. Kita silakan Ustaz. Sekalian, Oh, berikan ya. Kata Ustaz. Baik, kalau dari Diferensiasi. diferensiasi itu saya belum terlalu juga yang saya dapat dari praktek dari pelajaran saya langsung ke praktek, saya kasih teori kanan, langsung saya praktekkan itu mungkin yang saya dapat. Oke, terima kasih Ustaz. Silakan Pak, dengan Ustaz. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Justru saya ingin ada beberapa pertanyaan juga dari video yang tadi, karena semacam ada kelompokan ini khusus yang presentasi saja, ada kelompokan menyanyi saja, kemudian yang mempraktekkan, sehingga apakah memang seperti itu diferensiasinya? Karena kalau memang kita mengajarkan bagaimana supaya anak itu punya kemampuan semuanya, bisa mempresentasikan, bisa mengkomunikasikan. Artinya proses bukan dilihat dari hasil saja, tapi proses itu yang paling butuh dari pembelajaran itu yang kita ambil prosesnya. Kalau dilihat dari ini bagian presentasi, ini bagian menyanyi, tapi memang terlihat dari prosesnya begitu banyak alat yang harus disiapkan, kemudian media bahan apa semua yang harus disiapkan. Kalau IPA mungkin seperti itu, mungkin banyak biaya yang digunakan. Nah, jadi jadi ada kesan apa juga gitu, pembiayaan dari yang digunakan gitu tadi. Nah, makanya ingin saya tanyakan seperti apa hemat, kemudian diferensiasi apa kemajuan IT sekarang, adanya media melalui teknologi, melalui kita semua, tapi dengan yang seperti itu tadi butuh tanggapan dan diferensiasi yang seperti apakah harus memisahkan mana yang visualnya, mana yang estetiknya, mana yang pasti terlalu seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin berdasarkan video tadi, kebetulan saya guru IPA. Jadi selama ini kalau untuk pembuatan media sel, untuk diferensiasinya saya sudah membuat produknya. Itu pembuatan sel hewan sama sel tumbuhan. Mungkin kekurangannya itu belum membuat gerakan cerita, membuat sebagai apa? Ada tadi yang dijadikan sebuah nyanyian dari sel. Mungkin untuk kedepannya mungkin bisa ditambahkan produk-produknya itu. Lebih diferensiasi. Ya, mungkin lebih diferensiasikan. Terima kasih. Ustaz, mungkin tapi mungkin bisa untuk jangan jadi kalau kita bisa anak yang menghafalkan secara audio mungkin lebih banyak dibandingkan dengan Ya, baik. Kalau di pembelajaran tahfiz itu kami media utama itu ya Al-Quran itu sendiri. Jadi
pelajaran kita bahas bersama-sama. Nah, dasar konsep pembelajaran berdiferensiasi ini adalah lahir dari prinsip pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, di mana katanya pembelajaran itu harus mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik, kebutuhan belajarnya, karakteristiknya yang beragam. Jadi karena siswa kita ini beragam-beragam, baik dari segi kemampuan kognitifnya, latar belakangnya, gitu ya, kemudian minatnya, kepribadiannya, bakatnya, maka guru perlu memfasilitasi kebutuhan yang beragam tersebut. Salah satu cara yang ditawarkan oleh pemerintah adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kenapa pembelajaran berdiferensiasi ini? Apa pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya? Yaitu tadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak yang beragam di dalam suatu kelas. Nah, sebelum kita masuk kepada strategi pembelajaran berdiferensiasi, ini 3 aspek yang harus kita pahami sebelum kita merancang modul ajar kita. Bahwasanya ketika akan merancang strategi diferensiasi, 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kesiapan siswa. Kesiapan siswa itu dari segi apa? Dari segi kognitifnya. Bagaimana caranya? Melakukan asesmen awal pembelajaran. Apa yang kita lakukan ketika melakukan asesmen awal pembelajaran? Memberikan pertanyaan yang berisi 1. Materi prasyarat yang berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan. Yang kedua, materi itu sendiri. Contohnya, kita ambil yang paling simpel pelajaran matematika mengenai penjumlahan, operasi bilangan campuran, penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelum masuk materi itu, kita baca dulu. Ini kayaknya nih, sebelum anak bisa mencampurkan antara operasional bilangan penjumlahan dan pengurangan, ada materi prasyarat yang harus mereka pahami. Materi apa itu? Materi apa sih, Ustaz? Sebelum dia bisa melakukan operasi bilangan campuran, penjumlahan dan pengurangan, berarti mereka harus paham apa dulu? Bilangan. Bilangan yang pertama. Terus yang kedua, penjumlahan saja, gitu kan? Kemudian pengurangan saja. Nah, itu maksudnya adalah materi prasyarat. Contohnya di bahasa Inggris, sebelum kan kita mengajar prosedur teks, apa materi prasyarat yang harus kita ajarkan ke siswa? Sebelum siswa itu ketika kita berikan dia modeling prosedur teks, dia nyambung nih. Kira-kira apa, Mem? Verb 1. Sorry? Kata kerja pertama verb 1. Kata kerja pertama Verb atau verb 1 Imperatif yang sentence. lebih lengkapnya Imperative sentence. Kemudian transactional signal. Iya. Next, after, and then tadi kita berikan model Connect. ini nyambung. Kalau di bahasa buku itu connective Connective word. word ya. Ya, Nah, sama gitu nah, maksudnya. kurang lebih seperti itu. Aha. Kalau di pelajaran IPA mungkin, apa materi yang disebutkan satu Ustaz materinya? Sistem pencernaan. Kira-kira ada nggak Ustaz sebelum membahas sistem pencernaan, apa yang harus dipahami materi oleh siswa yang berhubungan dengan materi itu? Organ-organ pencernaan. Nah, itu yang disebut dengan materi prasyarat. Jadi
Siapa dalam kelas itu siswa yang butuh penguatan? Oh, ternyata dari asesmen awal dari 25 siswa di dalam kelas ada 5 orang yang masih bingung dengan kurang. Ada 1 orang yang jumlahnya masih agak kurang lancar. Maka strateginya ada namanya di dalam bukan kurikulum merdeka saja ya, bantuannya berupa intervensi. Intervensi itu bisa dilakukan oleh guru Pak di luar jam pelajaran atau bisa dilakukan oleh tutor sebaya. Kita minta anak yang sudah paham untuk menjelaskan ke kawannya pada waktu lain di luar jam pelajaran. Nah, itu dia alasan kenapa perlu asesmen awal. Nah, yang kedua, keberagaman siswa kita lihat dari minat. Apa gunanya? Gunanya nanti supaya kita bisa tahu di dalam melakukan proses ada beberapa macam cara yang kita lakukan. Seperti contoh yang tadi itu adalah diferensiasi produk yang dilakukan berdasarkan keberagaman minat. Gitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa yang pernah saya lakukan itu adalah melalui tema. Pada waktu belajar descriptive text, ketika siswa berusaha untuk inquiry, memahami struktur dari sebuah teks deskriptif, saya lakukan asesmen awal untuk melihat peminatan siswa. Pada pertemuan sebelumnya saya tempelkan gambar orang, gambar hewan, gambar benda. Saya suruh anak untuk menyebutkan satu kata sifat yang mereka satu kata sifat dari benda yang dari gambar yang mereka senangi di depan. Ketika anak itu memilih orang, saya beranggapan oh ini anak ini akan tertarik dengan tema orang. Maka saya kelompokkan dia dalam kelompok orang. Itu salah satu contoh peminatan. Yang ketiga, kita lihat dari profil belajar. Profil belajar ini mengacu kepada gaya belajar. Kan ada yang audio, visual, kinestetik ya. Maka ini merupakan keberagaman yang kita lihat dari profil belajar. Kayaknya kalau nggak pakai ini mungkin lebih bagus kan? Dengar ya. Nggak gimana? Cuma saya lagi filter. Oke. Oke, coba mungkin. Coba diferensiasikan adalah materi. Apa saja materi yang bisa kita diferensiasikan berdasarkan kesiapan belajar. Nah, kita kembali ke 3 aspek tadi. Konten yang kita bedakan dari kesiapan, setiap kelompok bisa kita bedakan kesulitan teks yang akan atau materi yang akan dianalisis mereka. Di dalam kurikulum merdeka kan pembelajaran itu student center, itu kan? Nah, ini yang harus kita samakan persepsi dulu. Student center maksudnya gimana? Apakah guru menjelaskan dulu, murid diberikan asesmen, atau murid diberikan dulu untuk mencari tahu sendiri, setelah itu baru guru melakukan penguatan dan terakhir dilakukan asesmen? Murid. Murid dulu. Kan ada 5 model ya, 5 model yang disarankan pada pembelajaran berpusat pada studi. Project, kooperatif, problem facility, inquiry, dan discovery. Kalau kita baca sintak langkah-langkahnya, semuanya di awal adalah murid diberikan permasalahan. Murid diberikan suatu bacaan, kemudian mereka menyimpulkan sendiri. Jadi posisi guru ceramah di mana saat pembelajaran berpusat pada peserta didik? Di akhir. Setelah murid dibagi dalam kelompok, diberikan materi, diberikan problem, diberikan project, mereka kerjakan dengan panduan LKPD, kemudian mereka simpulkan jawabannya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru nanti di sana terakhir baru meluruskan persepsi murid yang salah berdasarkan diskusi dan pencarian informasi yang mereka lakukan sendiri. Itu perbedaan mendasar antara student center dengan Teacher center. teacher center. Jadi ceramah itu apakah dihilangkan di pembelajaran berpusat pada peserta didik? Tidak. Tidak, cuma
deskripsi apa saja ya yang ada di dalam teks deskripsi ini. Nanti terakhir mereka presentasi atau kita bisa buat dengan galeri work. Nah, kelompok ini bilang, Bu, kami menemukan informasinya tentang physical appearance, gitu ya. Gimana promosi yang benar, Mem? Apanya? Appearance. Appearance. Ya, ciri-ciri fisik. Nah, kelompok ini ditambahkannya, kami juga nemu hobi, Mem, yang diceritakan di sana. Mem, kami juga nemu di sana makanan favoritnya. Kami juga nemu ini. Nah, mereka menemukan sendiri. Jadi teks deskripsi itu unsurnya sebetulnya banyak kan. Kamu menemukan ini tadi, kamu menemukan ini, kamu menemukan ini, kamu menemukan ini. Kalau kita rasa masih ada yang belum ditemukan siswa, disitulah kita menambahkan. Kalau sudah oke, you got all the structure in descriptive. Kan udah hebat semuanya, udah menemukan. Jadi kesimpulannya, kita tinggal menyimpulkan. Kesimpulannya, struktur dari teks deskriptif itu adalah bla 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 bla. Nah, jadi itu dari segi peminatan contohnya ya. Mungkin bisa dimasukkan nanti ke contoh mata pelajaran Bapak Ibu semua. Kalau matematika, misalnya belajar tentang keliling lampu besar ya, bisa saja peminatannya anak yang suka olahraga, kita suruh dia langsung ke lapangan, lalu mengukur gimana cara mengukur keliling lapangan. Itu berarti menggunakan media tidak nyata, gitu ya. Nah, nanti anak yang lain kayaknya dia malas nih bergerak-gerak, kan karena kinestetik kita suruh dia. Anak yang malas bergerak-gerak kita suruh dia pakai gambar aja. Nah, itu salah satu diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, diferensiasi konten yang dibedakan dari profil belajar. Apa contoh konten yang dibedakan dari profil belajar? Media yang beragam dan bahan ajar yang beragam. Contohnya, biasanya kita kan buat media cuma satu. Kalau gambar ya udah gambar aja. Nah, bagaimana dengan siswa yang tertarik dengan audiovisual? Ketika diberikan berupa video, mungkin mereka lebih melek katanya untuk melihat. Nah, ini contoh diferensiasi konten yang saya lakukan walaupun mengajar materi tentang names of days and name of months ya. Saya pakai medianya berupa video lagu. Karena ini kayak cocok nih video lagu. Kita cocok-cocokkan juga dengan materi ya. Kemudian media yang kedua saya gunakan flashcard. Flashcard ini nanti untuk memfasilitasi anak yang kinestetik supaya dia bisa pindah-pindah, ambil pindah. Nah, jadi ini contoh diferensiasi konten yang dibedakan dari profil belajar. Oke, sampai diferensiasi konten, Ustaz-Ustazah, ada langkah-langkah atau aktivitas di dalam kelas. Bagaimana membedakannya dari kesiapan belajar? Contoh diferensiasi proses adalah instruksi yang berbeda yang dikerjakan oleh setiap kelompok. Kata kunci dari kesiapan belajar tadi kan itu ya, Ustaz ya. Ada yang low, ada yang middle, ada yang high. Kalau dari segi konten itu adalah kesulitan tingkat analisis teks yang akan dianalisa dia atau kasus yang akan dianalisa oleh siswa. Kalau dari segi proses bisa kita bedakan kesiapan itu dari instruksi. Misalnya kita mau pakai diferensiasi konten, kayaknya kontennya ini kalau didiferensiasikan nggak mungkin nih, karena semua strategi itu nggak bisa kita lakukan semuanya, kita bisa tunjukkan mana yang cocok. Diferensiasi konten kayaknya nggak mungkin, materinya itu sedikit, jadi kita samakan kontennya setiap siswa. Cuma kita bisa membedakannya dari instruksi. Contohnya tadi, seperti matematika belajar bangun ruang. Anak yang berkemampuan rendah bisa kita instruksinya hanya di satu bagian saja. Kalau bangun ruang itu biasanya tujuannya apa saja, Ustaz? Cari volume. Luas permukaan, itu aja tugas kita. Untuk anak yang berkebutuhan rendah, itu kita fokuskan dia dulu ke
dan secara emosional sehingga siswa itu belajar dengan nyaman dan menyenangkan serta tertantang untuk belajar. Nah, jadi kalau gitu berarti ada dua aspek ya. Yang pertama dari segi fisik, bagaimana guru mengatur tempat duduk anak yang nyaman, itu perginya ke sarana prasarana juga, Mem. Nah, kalau di kami di sekolah negeri yang tidak sama dengan Medani, satu kelas itu sampai 40 orang. Kayaknya diferensiasi lingkungan belajar dari segi fisik belum terpenuhi. Tapi itu kan tidak, itu di luar kuasa guru gitu kan. Nah, jadi itu contohnya bagaimana guru mengatur tempat duduk, ada sudut-sudut kelas seharusnya yang normalnya ya diferensiasi lingkungan belajar itu ada sudut display di mana mereka menempel-nempel hasil karyanya, kemudian ada sudut misalnya ada anak nih kelompok yang sudah selesai diskusi, mereka mau latihan presentasi, seharusnya ada sudutnya. Itu adalah diferensiasi yang normal, yang ideal, bukan normal, yang ideal. Tapi kalau seandainya belum bisa, jangan pula pesimis kita tidak bisa melakukan diferensiasi. Yang kedua dari lingkungan emosional kelas, bagaimana guru memperlakukan bahwa setiap siswa itu merasa keberadaannya dihargai. Itu bagian dari diferensiasi lingkungan belajar. Jadi jangan fokus ke anak yang pintar saja, fokus ke anak yang cantik saja, fokus ke anak yang ganteng saja. Nah, itu berarti belum melaksanakan lingkungan belajar. Yang berikutnya, salah satunya lagi contohnya ngasih ice breaking, games, itu bagian dari lingkungan belajar. Yang intinya adalah bagaimana kita guru mengkondisikan emosional siswa, mereka merasa keberadaannya dihargai di dalam kelas. Kalau dia bosan, kita cari alternatif biar dia tidak bosan. Kemudian kita cepat tanggap terhadap permasalahan siswa.